Minute to Better Life. Percayalah kepada Tuhan dengan mau mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman Tuhan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman. Percaya Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, maka isi rumah akan diselamatkan gitu. Nah ini firman katakan seperti itu, berarti kan betapa harus bertanggung jawabnya kita terhadap sisi rumah kita, teman-teman. Apabila kita tidak diselamatkan, maka sisi rumah juga logikanya tidak akan diselamatkan gitu. Tapi gara-gara satu orang kita diselamatkan, maka sisi rumah akan diselamatkan. Nah, seisi rumah di sini teman-teman itu kan relatif gitu. Jadi kalau seandainya kita cuman tinggal dengan pasangan aja, berarti sisi rumah kan cuman berdua gitu. Suami dengan istri, istri dengan suami, udah cuma berdua aja gitu. Tapi begitu kita dengan anak-anak, berarti kan nambah teman-teman. Sisi rumah itu kan dengan anak-anak. Apabila kita mungkin cukup gitu dari sisi sejahteranya cukup, jangan-jangan kita bawa orang tua kita gitu.
atau mertua kita. Berarti isi rumah kita ditambah orang tua atau mertua kita. Nah, apabila misalnya anak kita memiliki cucu gitu, ya bisa juga yang tinggal di rumah kita ya dengan cucu kita. Jadi maksimalnya gitu teman-teman. Maksimalnya itu bisa kita suami istri, bisa dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan cucu-cucu kita gitu, dengan orang tua kita, dalam artinya bisa bapak ibu kita atau mertua kita gitu. Nah, ya. Dan minimal seisi rumah minimal itu ya sepasang ya, berarti suami istri, kecuali kalau belum menikah gitu. Berarti seisi rumahnya cuma sendirian gitu teman-teman. Intinya gitu teman-teman. Jadi firman katakan apabila kita diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Jadi tanggung jawab kita itu bukan cuma ke kita pribadi, tapi juga bisa ke seisi rumah tadi teman-teman. Nah, ini saya coba sharingkan teman-teman. Ini saya dapatkan impresi ini waktu tahun 2014 teman-teman, 2014 gitu. Jadi waktu ayah sama ibu saya diterima Tuhan gitu. Jadi 2014 yang lalu, berarti 6 tahun yang lalu ya. Nah, ini saya coba dapatkan impresi dua di kitab Kisah Para Rasul dan kitab Matius. Cuma saya bacakan dulu Kisah Para Rasul pasal 16, teman-teman coba teman-teman cari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya 30 sampai 32. Ayatnya 30 sampai 32. Nah, ini saya langsung bacakan secara universal aja teman-teman, supaya bisa lebih berguna untuk bukan cuma untuk yang beragama Nasrani, tapi bisa juga untuk yang Muslim atau yang lainnya. Saya baca secara universal aja. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Ini kita simak di ayat 31-nya gitu. Percayalah kepada Tuhan dan engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Jadi janji Tuhan, firman Tuhan itu seperti itu teman-teman. Apabila kita percaya kepada Tuhan, ya berarti kita dan seisi rumah kita akan selamat. Itu janji Tuhan teman-teman. Nah, tinggal kan arti dari kata selamat ini kan nanti yang kita mesti kita mesti kenal gitu. Kenal keselamatan yang Tuhan maksud itu adalah keselamatan hidup kita, baik di akhirat maupun dunia ini gitu. Jadi dua-duanya. Kalau keselamatan akhirat biasanya orang nyebut ya keselamatan akhirat, tapi kalau bicara dunia biasanya orang-orang dia nyebut kesuksesan duniawi gitu. Jadi kalau ikut Tuhan itu dapat dua-duanya teman-teman. Tuhan minta kita mencari keselamatan akhirat lebih dulu. Adapun nanti kesuksesan duniawi Tuhan tambahkan. Jadi satu aktif, satu proaktif, satunya pasif aja gitu. Jadi kalau mencari kebenaran Tuhan, keselamatan akhirat, ya kita harus proaktif teman-teman. Adapun masalah nanti mendapatkan tambahannya ya kita pasif aja juga nggak apa-apa, karena memang janji Tuhan akan menambahkan bagi kita gitu. Ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya 30-32. Nah, saya camkan di sini yang pasal 31-nya materi sharing pagi ini. Intinya di ayat 31-nya teman-teman, percayalah kepada Tuhan dan engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Ini janji Tuhan seperti itu. Nah, saya lompat cross dengan kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 11, coba teman-teman lihat kitab Matius pasal 11 ayatnya 25 sampai 30 teman-teman. Kalau judul di perikopnya gitu, kalau dari 25 sampai 30, ayat 25-30 itu judul perikopnya ajakan juru selamat gitu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil gitu. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya gitu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, ini
ini ayat 28 ini penting sekali teman-teman. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini kan merasa begitu teman-teman, merasa letih gitu, letih lesu dan berat hidupnya, bebannya berat gitu. Nah Tuhan bilang aku tegakkan memberikan kelegaan kepada kita gitu. Nah tinggal kita percaya enggak gitu. Nah teman syaratnya gitu teman, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan itu. Nah ini mungkin bagi yang bukan Nasrani kadang-kadang istilah kuk ini juga jadi tanda tanya teman-teman. Kuk itu apa gitu? Kuk itu kalau kita cari arti kata kuk itu adalah apa sih? Jadi palang kayu yang di lehernya sapi atau kerbau waktu ngebajak sawah gitu, itu kan ada palangnya teman-teman. Nah itu kalau di istilahnya namanya kuk teman-teman. Jadi di sini pikula kuk, jadi pikula beban yang Tuhan pasang dan belajarlah pada Tuhan gitu. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Itu kalau saya universalkan firman di ayat 29 begitu teman-teman. Pikulah kuk yang Tuhan pasang, pikulah kuk berarti pikulah beban yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Dan belajarlah pada Tuhan gitu, belajar pada Tuhan. Karena Tuhan akan lemah lembut dan rendah hati dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Sebab kuk beban yang Tuhan pasang itu enak dan beban Tuhan itu ringan. Tuhan katakan gitu teman-teman di ayat 29 dan 30 nyatakan seperti itu gitu. Jadi bagi orang yang ayat 28-nya gitu, bagi orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Nah pertanyaannya, apakah kita merasa letih lesu? Apakah kita merasa beban berat gitu? Nah kalau kita tidak merasa letih lesu, apabila kita tidak merasa beban berat, rasanya memang susah gitu. Untuk mencari Tuhan itu susah teman-teman. Mencari firman Tuhan itu susah, mencari kebenaran Tuhan itu susah gitu. Nggak perlu, seolah serasa nggak perlu. Justru Tuhan itu banyaknya bagiannya bagi orang yang letih lesu dan beban berat. Nah orang yang letih lesu berbeban berat, yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat, pasti akan mencari solusi teman-teman. Nah Tuhan bilang ya datang ke Tuhan gitu. Tuhan bilang seperti itu, ya pikul beban Tuhan. Nah apa sih yang dipikul oleh beban Tuhan? Ya maksud Tuhan ya bagaimana kita melakukan beban Tuhan, ya berarti bagaimana melakukan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Jadi kuk itu, beban itu identik dengan perintah dan peraturan Tuhan itu. Nah perintah peraturan Tuhan di mana? Ada di firman gitu. Nah sehingga pertama sekali gitu, apakah kita punya kemauan untuk mengenal firman Tuhan gitu? Itu kan nggak bisa dipaksain teman-teman. Itu kan hak bebas gitu. Kita bisa milih ya atau tidak gitu, untuk bisa mau mengenal atau tidak gitu. Tapi begitu kita mau mengenal teman-teman, untuk mengerti dan untuk melakukan firman Tuhan gitu, untuk mengerti dan melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan itu tidak mudah teman-teman. Enggak, kalau tidak ada roh Tuhan di dalam kita terlalu sulit teman-teman. Untuk mampu mengerti juga susah, untuk mampu melakukan lebih lagi lebih susah lagi gitu. Jadi ini ada kalau saya lihat di sini berarti ada unsur kemauan dan kemampuan gitu. Kemauan itu bisa lahir dari kita sendiri atas pilihan kita sendiri. Tapi kalau bicara kemampuan itu harus minta sama Tuhan, teman. Tuhan beri kami ya roh Tuhan, hidupkan dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita akan menjadi mampu mengerti maksud perintah peraturan firman Tuhan itu apa gitu. Ya waktu kita mau melakukan firman, jadi kita mampu gitu karena ada roh Tuhan yang ada di dalam kita itu. Tanpa roh Tuhan rasanya kita cuma sebatas ya cuman mengenal aja gitu, mengenal perintah peraturan itu ya bisa gitu. Tapi buat Tuhan yang tadi dibalikin di ayat ini gitu, ya kalau memang kita letih lesu dan beban berat gitu, ya Tuhan tugaskan ya pikul tuh gitu, pikul perintah peraturan Tuhan gitu. Maksud Tuhan seperti itu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku gitu. Jadi pikullah perintah dan peraturan Tuhan gitu, dan belajar gitu, belajar sama Tuhan gitu. Nah untuk belajar itu tadi saya bilang mesti punya kemampuan mengerti. Untuk mampu mengerti itu ya kita butuh roh Tuhan. Nah nanti kalau setelah kita mampu mengerti, sama waktu melakukan juga kita butuh roh Tuhan untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini jadi kuncinya itu. Dan Tuhan katakan ya sebab beban perintah peraturan yang dari Tuhan itu yang untuk kita itu Tuhan bilang
sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab beban yang berupa perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya itu, yang Tuhan pasang itu, Tuhan bilang enak gitu. Dan beban kuknya gitu, beban yang melakukan perintah peraturan Tuhan itu kata Tuhan ringan gitu. Nah ini semua kalau tidak ada penyertaan Roh Tuhan, teman-teman, rasanya tidak bakal enak dan tidak bakal ringan gitu. Nah kalau kita bicara kita melakukan firman Tuhan bersama Roh Tuhan, ya kita bisa katakan firman ini ya dan amin gitu, bahwa memang beban yang dari Tuhan itu enak dan ringan. Kenapa? Karena kembali lagi pengenalan pengertian akan firman kita itu sudah berubah, kedewasaan rohani kita sudah berubah. Ya target hidup kita itu sudah bukan kesesuaian duniawi, tapi lebih mengarah ke dalam ya keselamatan akhirat, teman-teman. Adapun kesesuaian duniawi itu tidak usah dicari pun Tuhan tambahkan tuh. Nah ini terkait teman-teman dengan kitab Matius pasal 6 ayat 33 lagi, teman-teman. Karena di kitab Matius pasal 6 ayat 33, simpel banget gitu. Kata-katanya cuma carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka yang lain-lain akan ditambahkan gitu. Nah, saya tangkap secara pribadi kalau bicara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu kan carilah itu kan bentuk perintah gitu. Yang berarti ya kata kerja, harus bekerja gitu. Kita harus bertindak, harus mencari gitu. Harus aktif mencari gitu. Tapi kalau menyimak firman lanjutannya, ya maka yang lainnya akan ditambahkan siapa? Tuhan itu. Ya berarti ditambahkan itu kan bentuknya pasif gitu. Kita cuma nerima saja, ya bukan kata kerja, cuma kita nerima. Berarti yang proaktif dan aktif itu malah Tuhannya gitu. Jadi kalau kita mengartikan itu, ya sebenarnya maksud Tuhan urusan kita nggak perlu kok mencari tambahannya gitu. Ya dalam hal ini ayat-ayat sebelumnya katakan tambahan ini berbentuk makan, minum, dan pakaian gitu. Jadi Tuhan bilang kita nggak perlu cari makan, minum, dan pakaian, itu Tuhan pasti tambahkan gitu. Cuman yang kita mesti bergerak itu, kita harus melakukan itu, kita harus bertindak itu adalah mencari ya, Tuhan dan firman-firman Tuhannya dulu gitu. Tuhan inginkan seperti itu, teman-teman. Apabila itu sudah terjadi, ya Tuhan akan tambahkan apa yang ininya. Dan tambahkan ini ya bentuknya ya mungkin dalam bentuk, kalau pengusaha ya berarti dalam bidang usaha, kalau misalnya dalam bentuk karir ya berarti dalam bidang kerja gitu ya, mungkin seperti itu, teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan semua, teman-teman. Jadi saya sudah bacakan kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 32. Saya juga udah bacakan kitab Matius, teman-teman. Ya, kitab Matius 11 pasal 11 ayatnya 25 sampai 30 ini udah selesai. Nah, ini saya coba masuk ke dalam sharing pribadi saya, teman-teman, di catatan kitab suci saya gitu. Setelah belajar dan merenungi gitu tentang perbedaan hidup dengan cara mengikuti tradisi dan tata cara hidup leluhur yang diperbandingkan gitu, hidup dengan berdasarkan Tuhan, maka dirasakan ada perbedaan, teman. Nah ini kebenaran mungkin nggak semua orang ngalamin seperti saya, teman. Waktu sebelum tahun 2000 ya saya itu benar-benar total gitu ya, saya ini cuma melakukan apa yang orang tua saya lakukan. Saya melakukan hidup dengan apa yang leluhur saya lakukan. Ya cuma sebatas itu. Karena saya kebenaran lahir bukan di keluarga yang dengan dasar Tuhan gitu. Jadi saya lebih mengarah, saya lahir dalam dunia yang mungkin lebih dikenalnya politeisme ya. Berarti kayak menyembah dewa-dewa seperti itu, teman-teman. Dan di situ saya dari kecil sampai umur 40 itu nggak pernah, teman-teman, memiliki atau dapat bimbingan dari orang tua atau dari kakek nenek gitu, ya bimbingan berupa satu kitab suci ya mesti gini kayaknya nggak ada, teman. Jadi ya acara berdoa itu ya seperti ritual aja, teman. Jadi kita ngomong gitu dengan dewa-dewanya, ya cuma seperti itu aja, tanpa ngerti apa sih perintah dan peraturan si dewa itu, nggak ada, teman. Jadi banyaknya perintah peraturan itu lahir karena memang ya tata krama saja, tata krama kebiasaan hidup orang tua kita, leluhur kita, ya cuma seperti itu. Jadi beda, teman. Jadi kalau saya bandingkan dengan saya coba mengikut Tuhan gitu ya, kalau mengikut Tuhan itu kan malah jelas gitu, aturan mainnya itu jelas bahwa ada kitab suci yang kita mesti
mau kenali gitu kan. Nah, kalau kita udah tertarik mau mengenali, berarti dalam waktu kita mengenali ini ya kan dengan berbagai macam cara teman-teman, dari mulai membaca kitab suci, mendengarkan khotbah, ikut sharing-sharing rohani, pujian penyembahan dan lain-lain gitu, liturgis, ritual-ritual gitu ya itu kita lakukan. Tapi nanti berujung teman-teman, waktu ingin mengerti akan firman Tuhan, ini ternyata tidak bisa teman-teman. Apabila kita cuma bicara ketemu mentor rohani aja juga nggak cukup gitu. Kadang-kadang pemikiran kita nggak kebuka gitu, yang pengertian kitanya nggak kebuka gitu. Bagaimana caranya maksud firman yang Tuhan maksud itu apa, itu nggak kebuka gitu. Nah ini tapi setelah kita mau mengenal, otomatis kan di firman kan diajar bahwa di dalam setiap kita itu kan Tuhan tinggalin ada roh gitu, ada roh Tuhan di dalam kita. Nah Tuhan pengen kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita itu. Nah lewat roh Tuhan ini Tuhan bisa membimbing kita. Jadi selain mentor rohani kita, Tuhan pribadi pun lewat roh Tuhan gitu di dalam kita itu bisa membimbing kita teman-teman. Jadi ini yang sangat perlu gitu, sangat perlu teman-teman ketahui bahwa kita harus menghidupkan roh Tuhan itu agar kita mampu mengerti apa perintah peraturan firman Tuhan tadi gitu. Kita harus mampu untuk melakukan firman Tuhan tadi gitu. Jadi intinya itu teman-teman. Tradisi dan cara hidup leluhur lebih mengajarkan hidup baik gitu kepada sesama, serta sifatnya horizontal gitu. Banyaknya hubungan antar manusia aja gitu. Jadi sebatas kehidupan dunia aja gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi target hidup lebih dengan parameter ya kembali lagi manusia pada umumnya gitu. Nah saya tidak menemukan umur berapa sih gitu di waktu saya bicara belum pegang Tuhan gitu. Saya jadi istilahnya saya cuma ikutin tradisi itu. Nggak ada parameter teman-teman, umur berapa nggak ada gitu. Yang cuman adanya yang meninggal umur masih muda ya ada, yang cukup tua ya ada, yang udah tua udah lanjut banget juga ada gitu. Tapi nggak ada parameternya. Nah tapi kalau kita cross gitu ya di dunia ini secara firman Tuhan ya jelas gitu, ada perkataan dari firman Tuhan katakan umur manusia itu umumnya 70-80 tahun. Itu biasanya gitu. Rata-rata 70-80 tahun. Berarti kan parameternya yang diuber orang dunia gitu. Orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, orang yang belum berpegang hidup kepada Tuhan, ya parameternya ya dunia itu cuma 70-80 tahun, teman. Dan kita itu seolah sebelum mengerti akan firman Tuhan, belum mengerti akan Tuhan, ini seolah all out bagaimana seolah finishnya itu 70-80 tahun gitu. Ya kita hidup itu cuma begitu, nggak sampai ada nanti cerita selanjutnya gimana gitu. Nah ada juga yang kepercayaan yang bicara ya nanti akan balik lagi gitu, jadi kayak reinkarnasi gitu ya. Nah ini kan relatif tergantung dari iman masing-masing gitu. Tapi ya kalau buat saya pribadi ya begitu. Jadi orang dunia pada umumnya gitu, parameter hidup itu ya akan segala macam dilakukan demi sukses duniawi sampai umur 70-80 tahun, mewariskan ke anak cucunya. Udah cuman bicara itu gitu. Jadi nggak ada orang dunia nggak terlalu mikirkan nanti waktu meninggal dunia ada kehidupan baru di akhirat gitu, yang tidak pernah ada waktu akhirnya gitu. Ya berarti kan kekal gitu. Nah itu jarang sekali orang dunia mikir seperti itu. Ada mungkin orang percaya gitu, orang percaya Tuhan juga ada yang ngerti itu, tapi ya kurang peduli gitu. Maksudnya kurang peduli ya nggak pernah mau mengenal perintah peraturan Tuhan di firman-Nya lebih dalam, tidak mau coba merenungi, mencari pengertian akan firman Tuhan gitu, tidak juga kepikir bagaimana melakukan firman Tuhan, ya cuma sekedar percaya Tuhan saja gitu. Jadi cuma setingkat lebih baik daripada orang dunia yang tidak punya pegangan apa-apa gitu. Jadi ada orang yang cuma sebatas mau percaya Tuhan, mau mengenal Tuhan, ya cuma di lingkup itu aja teman-teman. Entah itu karena memang sekolahnya kebenaran sekolah yang bidangnya itu gitu. Jadi ya cuma sekedar ya mengenal Tuhan tuh ada gitu, tapi nggak lebih tahu lebih dalam bahwa Tuhan harus menyuruh apa gitu, Tuhan itu memerintahkan apa, mengatur apa gitu. Nah ini yang nggak
nggak terlalu digeluti oleh orang-orang yang ya percayanya masih dengan level-level seperti yang saya katakan bayi rohani atau anak-anak rohani, ya cuma sebatas ya percaya Tuhan, ya kenal Tuhan, udah gitu aja. Benernya bukan kenal, mungkin tahu Tuhan kali. Jadi percaya Tuhan dan tahu Tuhan. Kalau kenal Tuhan kan pasti kenal firman-Nya dalam gitu. Nah itu aja nggak cukup kok. Kalau cuma kenal firman aja nggak cukup, harus kita mampu mengerti dan melakukan gitu. Nah ini PR-nya masih panjang teman. Cuman intinya gitu teman-teman. Jadi kalau waktu hidup seperti itu ya tidak punya pengen apa-apa. Jadi adapun hidup dengan dasar firman Tuhan adalah hidup yang lebih mengarahkan kita kepada Tuhan secara vertikal gitu. Nah ini kalau kita mengenal apa, jadi hidup dengan dasar firman Tuhan, dengan cara Tuhan gitu, ya berarti hubungan yang lebih utama itu mengarahkan kita kepada Tuhan secara vertikal, bukan horizontal teman-teman, vertikal dulu gitu. Karena firman ajarkan bahwa kita ini adalah roh gitu, kita ini manusia roh gitu, berasal daripada akhirat, asalnya dari sana, bukan di dunia ini gitu, di akhirat yang kekal. Sehingga target dan parameter hidup adalah keselamatan akhirat dengan Tuhan tambahkan hidup dengan kesusahan duniawi pada umumnya gitu. Jadi ya itu sebenarnya Tuhan pengen seperti itu. Tuhan itu pengen prioritaskan kita itu ke dalam keselamatan akhirat dengan ditambahkan ya sukses duniawi. Tapi setelah mengenal akhirat dulu gitu. Setelah mengenal kebenaran baru yang lain akan tambahkan. Nah kembali ke kitab Matius tadi kan, kita Matius 6 ayat 33 tadi, bahwa cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Jadi kunci Tuhan harus seperti itu teman-teman, harus mencari Tuhan dulu gitu, mencari firman Tuhan dulu, baru kesusahan duniawi akan mengikuti kita setelah kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu. Dalam keluarga kecil saya adalah yang hijrah pertama, hidup dengan dasar firman Tuhan dan terima Tuhan tahun 2007 gitu. Jadi saya perlu jelaskan di sini bahwa di dalam keluarga saya, keluarga kecil saya, berarti saya mungkin ngitungnya dari keluarga saya, kakak adik saya tidak saya hitung ya. Jadi saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya gitu, dengan mertua saya. Nah kebenaran kalau yang namanya cerita ikut Tuhan itu, ya istri saya udah lebih terima Tuhan lebih dulu dibanding saya gitu, dan keluarganya juga sudah tinggal ibunya gitu, ibu mertua itu ya sudah juga terima Tuhan gitu. Nah berarti yang belum itu kan banyaknya di keluarga saya gitu, di pihak saya. Nah kalau anak-anak pasti ke bawah teman-teman, begitu saya dan istri saya terima Tuhan, anak-anak lahir juga udah langsung terima Tuhan gitu, nggak lama gitu setelah boleh baptis ya langsung terima Tuhan kalau anak-anak ya. Nah kalau orang tua ini ceritanya enggak seperti itu teman-teman. Jadi saya dulu terima Tuhan itu tahun 2007. Jadi butuh waktu untuk saya mempelajari Tuhan itu 7 tahun teman-teman. Dari saya mulai hijrah ya, untuk mau hijrah itu butuh 7 tahun gitu, untuk mengenal akan Tuhan ini apa gitu. Dari yang sekedar tidak tahu jadi tahu waktu sekolah kan, waktu sekolah itu saya pendidikannya juga Nasrani gitu, jadi saya tahu tapi tidak kenal itu. Nah untuk lebih mengenal ini saya butuh waktu 7 tahun teman. Dari tahun 2000 sampai 2007 saya terus pelajari, renungi, saya ikut dengarkan khotbah, sharing segala macam untuk mengenal Tuhan, dan setelah setelah itu ya sampai sekarang juga gitu ya, belajar untuk mampu mengerti, dan belajar untuk melakukan firman Tuhan gitu. Tanpa terasa sudah 20 tahun ya hidup terkait Tuhan dengan firman-Nya ya, maupun hidupkan rohnya gitu. Jadi tanpa terasa teman-teman, dari tahun 2000 sampai 2020 ini sudah 20 tahun saya itu jadi bergelut aja gitu dengan kehidupan saya itu, bergelut dengan firman Tuhan, bergelut dengan roh Tuhan gitu ya terus begitu selama 20 ya. Syukurnya sampai ini hari belum bosen teman-teman, tetap pengen terus bagaimana belajar mengenal mengerti akan Tuhan, belajar untuk lebih maksimal melakukan firman Tuhan itu. Meskipun kalau lihat setelah 20 tahun ini saya mulai punya beban bahwa ternyata bukan cuma tugasnya mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan saja gitu. Ternyata apabila kita sudah dewasa rohani, Tuhan nitip kita itu harus mengajarkan tentang firman juga gitu. Jadi bukan cuma melakukan firman saja, tapi mengajarkan firman dulu juga gitu. Nah ini yang dengan saya cuman 20 tahun
mengenal Tuhan gitu. Kadang-kadang iri juga teman-teman sama teman-teman yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun mengenal Tuhan lebih dulu gitu. Kok saya cuma 20 tahun gitu. 20 tahun kok suruh mengajarkan firman. Ya gimana gitu 20 tahun. Ini kalau saya tidak benar-benar lari gitu untuk mengubur mengejar ketertinggalan saya, rasanya susah teman, karena umur saya kan nambah terus gitu. Jadi ya saya maksimalkan aja gitu. Jadi malah kadang-kadang kalau saya lihat jadi aneh juga gitu. Mungkin untung keluarga saya nggak protes, nggak berontak kayak gitu. Kadang-kadang saya lebih condong fokus lebih ninggalkan urusan bisnis saya gitu. Saya lebih dominan ke arah rohani saya gitu ya. Cuman ya Tuhan baik, Tuhan perlengkapi saya gitu dengan saya belajar firman Tuhan lebih dalam, dengan sisihkan waktu lebih banyak. Tapi usaha saya sebagai pengusaha, ya Tuhan jadikan keluarga saya jadi mampu, tim kerja saya jadi mampu ya ini saya percaya ini semua kasih karunia Tuhan. Kalau bukan tidak mungkin bisa sampai seperti ini gitu. Jadi yang kembali lagi teman-teman, jadi tahun 2020 itu saya sudah 13 tahun teman-teman terima baru terima Tuhan 13 tahun, dan saya sudah mengenal Tuhan 20 tahun dari tahun 2000 kan. Nah, firman kisah di kitab Kisah Para Rasul tadi yang tadi ayat 16, 30, 32 tadi nyatakan jika kita diselamatkan maka Tuhan janjikan keselamatan seisi rumah. Nah ini terbukti teman-teman. Jadi setelah berjalannya waktu saya kan mengenal firman ini gitu ya. Firman di kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 33, 20 itu yang menyatakan bahwa yang namanya firman Tuhan itu janji seperti itu teman-teman. Janji firman Tuhan ini seperti itu gitu, bahwa percayalah kepada Tuhan dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu gitu. Jadi di firman ini di kitab Pasal Rasul 16, 33, 20 khususnya di ayat yang ke-31 ya dinyatakan seperti itu. Nah ini terbukti dalam kehidupan saya teman-teman. Ya janji Tuhan tersebut digenapi dengan ayah dan ibu terima Tuhan 7 tahun berikutnya gitu. Jadi setelah saya terima Tuhan tahun 2007 ya ayah dan ibu terima Tuhan juga teman-teman. Ya puji Tuhan gitu, ayah dan ibu terima Tuhan ya. Bahkan saya di catatan kitab suci saya ada tanggalnya, tanggal 6 bulan 7 tahun 2014 teman-teman. Jadi 7 tahun kalau nggak salah saya terima Tuhan itu bulan April gitu. Jadi ya beda hampir 7 tahun lah teman, selisih 7 tahun gitu. Dan ini adalah kurang lebih 6 bulan sebelum ayah wafat gitu. Jadi sebelum ayah wafat ini ayah udah keburu terima Tuhan dulu gitu teman. Ayah yang minta loh, ayah yang minta, bukan saya yang menjongklokkan atau menarik ayah untuk ikut Tuhan. Enggak, saya sama sekali tidak, bukan tipe orang yang seperti itu. Saya nggak pernah paksa. Urusan iman itu kan nggak bisa dipaksa teman-teman. Meskipun bisa lah sebagian keluarga saya mungkin masih curiga saya menjongklokkan, memaksakan atau mengarahkan itu. Tapi sebenarnya dalam rumah Tuhan saya tidak melakukan seperti itu gitu. Itu ayah yang minta gitu. Nah kenapa ayah minta? Karena waktu berapa tahun sebelum ayah meninggal ya sering sharing urusan Tuhan gitu. Ayah kan cerdik sekali, smart sekali gitu, pandai sekali gitu. Jadi apa ya saya cuma sharing bahwa Tuhan itu seperti ini bedanya gini gitu. Saya nggak pernah maksa ayah gimana gitu. Cuma saya kalau agama buat saya nggak terlalu dominan. Jadi kalau ayah mau agamanya gitu juga ya saya tutup mata. Yang penting ayah ngerti bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu ada perintah peraturannya yang mesti kita taati gitu. Nah cuman yang nggak tahu sebelum ayah meninggal 6 bulan gitu, ayah minta, ayah juga terima Tuhan dan bersamaan dengan ibu, karena umurnya kan sudah bareng-bareng tua. Waktu itu sudah ayah 88, ibu 85 gitu. Jadi akhirnya akhirnya berdua terima Tuhan bersamaan gitu. Nah cuman ayah wafat meninggal setelah 6 bulan, tapi ibu sampai ini hari ya udah terima Tuhan, ya udah sepuh, ya udah hampir mungkin Mei ini udah 90 gitu. Cuman ya masih sehat gitu, karena saya sering katakan ke ibu bahwa umur itu ya
relatif kayak saya bilang ya. Kalau sekarang ukurannya parameternya umur, yang di ponakan-ponakannya ibu juga banyak yang udah meninggal duluan kok gitu. Yang ada yang meninggal umur 40, 50, 60, 70 gitu. Jadi ibu hampir 90 itu ya nggak bisa jadi parameter. Waduh, kalau umur 90 berarti pasti meninggal duluan daripada kita-kita yang lebih muda. Enggak juga kan gitu ya relatif sekali. Jadi saya bilang ke ibu begitu. Cuman yang jelas Tuhan itu bisa ngasih peluang kepada kita-kita untuk tidak buru-buru cepat pulang gitu, cepat-cepat meninggal, karena Tuhan pengen kita ini berbuah yang terbaik gitu. Nah, ibu ini kan masih terus menggeluti gitu. Jadi meskipun usianya begitu, ibu itu tetap masih loh teman-teman, masih baca firman rutin dari jam 10 sampai jam 12-an gitu, menunggu saya makan siang bareng. Biasanya ibu seperti itu, hampir rutin gitu. Nah, kalau sore kadang-kadang setelah olahraga gitu, dia sembari santai, Pak Gani sama Mbak Inem sama Mbak Uum gitu yang nemenin ibu. Ya kadang-kadang Pak Ganinya baik gitu, Mbak Inem sama Mbak Uum baik. Jadi akhirnya lucu karena ibu pendengarannya kurang jelas, akhirnya malah sama mereka pendidikan ditemenin gitu. Jadi nonton acara khotbah, nanti dengerin saya sharing gitu. Karena kan ibu kurang keras, pendengarannya kurang jelas. Jadi akhirnya harus mendengarkan suaranya keras gitu. Nah kalau di rumah kan karena memang setel video gitu, atau setel YouTube gitu, akhirnya keras kan, suaranya kan bisa dikerasin gitu, sampai ibu bisa nerima itu gitu. Nah itu saya bilang ke ibu, kalau selama ibu masih mau mendalami urusan pengenalan pengertian akan firman, dan ibu juga belajar untuk melakukan firman Tuhan, rasanya logikanya Tuhan ngapain mesti narik ibu sekarang gitu, meskipun usianya sudah 90 tahun, hampir 90 tahun kan, tinggal berapa bulan lagi, 3 bulan lagi sudah 90 tahun gitu. Ngapain, saya sering katakan seperti itu, Tuhan ngapain gitu narik ibu buru-buru. Toh ibu kan pengen, Tuhan juga pengen ibu itu kan menjadi buah yang terbaik gitu waktu hidup di dunia ini, supaya nanti waktu meninggal di akhirat itu ibu mendapat posisi di kerajaan Tuhan gitu, di dalam pemerintahannya Tuhan bersama Tuhan gitu, di posisi yang lebih tinggi gitu. Pengertian saya seperti itu. Cuman nggak tahu nanti teman-teman memang sepaham nggak dengan saya gitu. Tapi kalau buat saya jelasin ke ibu seperti itu gitu. Jadi kalau kita percaya bahwa perintah peraturan Tuhan itu memang menganjurkan bagaimana hidup di dunia ini adalah proses gitu, proses untuk menentukan posisi kita di akhirat nanti. Akhirat kan ada dua, ada neraka sama ada surga gitu. Ya jangan salah, amin kita jangan masuk ke neraka gitu. Kalau nanti kan katanya deritanya kan kekal gitu, siksaannya kan kekal. Ya kita mesti masuk ke surga gitu. Nah, masuk surga pun juga kalau kita dewasa rohani, apabila kita lebih ada kedalaman mengenai firman, di dalam surga pun juga ternyata terbagi lagi teman-teman. Ada yang namanya duduk sebagai yang di luar pemerintahan kerajaan surga, kerajaan Allah gitu. Ada yang masuk ke dalam pemerintahan kerajaan Allah gitu. Nah ini yang kita targetkan hidup di dunia sekarang ini kan mestinya masuk ke sini. Nah pengertian ini sama si ibu ketangkep gitu. Nah akhirnya ibu seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ke ibu itu benar. Syukur-syukur bisa berguna juga buat teman-teman yang dengar sharing saya pagi ini gitu. Jadi Tuhan rasanya tidak ada untungnya Tuhan mengambil orang selama orang itu memang sedang belajar untuk lebih mengenal, lebih mengerti, dan lebih berani melakukan firman Tuhan. Selama mereka masih melakukan seperti itu, rasanya sih logikanya Tuhan masih kasih peluang gitu, peluang untuk terus bagaimana membuat hasil buah kita itu lebih maksimal gitu. Mudah-mudahan benar teman-teman apa yang saya sharingkan, karena ya ibu sampai ini hari juga masih begitu, dan ya puji Tuhan sampai ini hari masih sehat sekali gitu. Makan juga kadang-kadang kalau makan gitu kan, orang tua kan kelihatan dari cara makan teman-teman. Kalau cara makannya masih masih suka makan banyak gitu, ya logikanya masih sehat gitu, masih bisa menikmati. Nah si ibu ini kadang-kadang kalau makan saya yang stop gitu, saya ngerem, karena makannya bisa lebih banyak dari saya malah. Ya karena memang kondisinya aktif ya, dari pagi
Kadang-kadang kalau waktu belum COVID ikut tai chi gitu kan, olahraga, terus berjemur, udah berjemur, ngantor, setelah ngantor istirahat, nah, sorenya olahraga lagi. Jadi aktivitinya banyak sehingga akhirnya butuh energi kali. Nah, akhirnya makannya ya cukup banyak. Nah, dengan kondisi seperti itu malah jadi kondisinya sehat ibunya gitu. Mudah-mudahan teman-teman pagi ini saya sharingkan seperti ini, jadi kembali lagi tadi saya katakan bahwa apabila kita tidak egois gitu, kita tidak memikirkan hanya diri kita sendiri, ya sebenarnya kita butuh diselamatkan Tuhan itu bukan cuma untuk kita sendiri, tapi bisa seisi rumah ikut diselamatkan gitu. Nah ini yang mesti punya beban moral buat kita, bahwa kita ini tidak sendiri, kita ini dengan seisi rumahnya apabila bisa diselamatkan Tuhan, maka seisi rumah Tuhan janji akan diselamatkan. Mudah-mudahan dengan seperti ini responsibility kita hidup itu jadi lebih besar, lebih bertanggung jawab gitu. Karena bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita seisi rumah itu. Nah, seisi rumah itu yang tadi saya katakan bisa yang namanya pasangannya, bisa anaknya, bisa cucunya, bisa orang tuanya, bisa mertuanya gitu. Itu jadi enggak sendiri. Oke, teman-teman, mungkin cukup begini ya. See you, bye bye.